sini materi yang akan saya jelaskan adalah materi himpunan. Berikut penjelasannya. Untuk definisi dari himpunan, di sini himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan tersebut ini disebut elemen, unsur, atau anggota. Satu set huruf besar dan kecil, ini contohnya. Untuk cara penyajian himpunan, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah enumerasi, di mana cara penyajian ini setiap anggota himpunan itu didaftarkan secara rinci. Jadi satu-satu dituliskan. Di sini contohnya himpunan 4 bilangan asli pertama, di mana sama dengan himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Berarti himpunan B-nya itu adalah 4, 6, 8, dan 10. C, untuk himpunan C itu adalah kucing, A, Amir, 10, dan paku. Dan selanjutnya, untuk keanggotaan, di sini simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol dari X, itu anggota dari A. Dibacanya X merupakan anggota himpunan A. Di sini ini simbol keanggotaannya dicoret, berarti X ini bukan merupakan anggota dari himpunan A. Contohnya bisa dibaca di bawah ini. Yang kedua ada namanya simbol-simbol baku. P ini himpunan bilangan bulat positif, di mana bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. N, simbol N ini adalah himpunan bilangan natural atau alami, atau bilangan asli. Z adalah himpunan bilangan bulat. Bulat di sini ada 0, ada bulat positif, dan bulat negatif. Q, himpunan bilangan rasional. R, himpunan bilangan real, dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal adalah semesta, di mana disimbolkan dengan U atau bisa dibaca dengan universal. Contoh, misalkan U-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A-nya itu adalah bagian dari U, dengan A-nya itu 1, 2, 3. Jadi himpunan A ada di himpunan U. Jadi himpunan A bagian dari himpunan U atau himpunan semesta. Yang ketiga ada namanya notasi pembentuk himpunan. Di sini X adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi nanti di sini dituliskan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh si nilai X ini. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Jadi hasilnya itu adalah X, di mana X bilangan positif lebih kecil dari 5. Atau notasi pembentuk himpunannya seperti ini. X, di mana X anggota P dan X kurang dari 5. Yang ekivalen dengan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi nilai yang kurang dari 5 itu adalah 1, 2, 3, 4. Ini namanya diagram Venn. Nah, misal himpunan semestanya atau U-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 5. B-nya 2, 5, 6, 8. Untuk membuat diagram Venn-nya seperti ini, segi 4.
Nah, di sini ini yang segi 4 ini adalah himpunan semestanya. Yang segi 4, terus kita buat lingkaran, ini adalah himpunan A, dibuat lagi lingkaran, ini adalah himpunan B. Kenapa ini ada yang beririsan? Karena kita lihat di himpunan A-nya dan himpunan B-nya ada anggota yang sama. Mana anggota yang samanya? 2 dan 5. Di sini A mempunyai 2, 5, B-nya juga sama, mempunyai 2 dan 5. Berarti 2 dan 5 ini diisinya di irisan. Jadi langkah pertama apabila ada anggota yang sama, kita tuliskan dulu di tengah ini, di irisan antara A dan B. Setelah itu baru sisanya. Sisanya tadi baru dituliskan di sebelah sini. Karena kan ini tidak beririsan, tidak ada yang sama. Jadi yang tidak sama itu 1 dan 3 kita tuliskan di sebelah sini. Yang B-nya juga mana yang tidak sama, tuliskan 6 dan 8. Terus di sini kan untuk himpunan semestanya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 4 dan 7 itu bukan anggota A dan bukan anggota B. Berarti 4 dan 7 kita tuliskan di luar himpunan A dan B. Berarti adanya di sini. Karena 4 dan 7 bukan anggota himpunan A maupun bukan anggota himpunan B. Jadi tuliskannya di luar. Kardinalitas ini adalah jumlah elemen. Jadi jumlah elemen dalam suatu himpunan itu disebut kardinal. Nah, berarti jumlah elemen di dalam A, di dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya seperti ini. Jadi bisa yang pertama, bisa yang kedua ini. Ini disebutnya kardinal. Contoh B. X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Berarti si anggotanya itu prima, masih ingat bilangan prima itu berapa saja? Atau masih lupa? Masih lupa kayaknya. Nah, ini apabila diingat kembali, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 2 bilangan. 2 bilangan tersebut adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 2. 2 ini bisa dibagi dengan 2 dan 1. Kan pembaginya 2. 3 juga sama. Kalau 4 kan dibaginya bisa dengan 1, bisa dengan 2, bisa dengan 4. Berarti lebih dari 2 si pembaginya, otomatis 4 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, berarti ini bilangan prima, bisa dibuktikan sendiri apakah ini semuanya bilangan prima atau bukan gitu ya. Ini saya tuliskan ini bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, ini berarti kardinalitasnya itu 8. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kardinalitas dari himpunan B ini adalah 8. T, himpunan T itu adalah kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Maka kardinalitas dari T ini, dari himpunan T adalah 5. Terus yang himpunan A juga sama, dihitung. Berapa anggotanya, jumlah anggotanya berapa, jumlah elemennya berapa, nah itu namanya kardinal. Ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut adalah himpunan kosong. Berarti tidak mempunyai anggota. Contoh E, himpunan E ini X di mana X kurang dari X. Maka anggotanya 0. Kan ini X kurang dari X berapa? Nggak ada nilainya. Nah, untuk himpunan kosong, ini simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya seperti ini. Himpunan kosong. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Jadi A ini bisa dikatakan himpunan bagian dari himpunan B apabila semua anggota A ada di himpunan B gitu.
Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Nah, kalau A subset dari B, berarti B-nya superset dari A. Ini contohnya untuk notasinya seperti ini untuk subset. Nah, berarti kalau superset dibalik si simbol ininya. Nah, ini untuk diagram pennya. Apabila ke diagram pen kan seperti ini. Ini himpunan semestanya karena di sini A itu adalah subset dari B, otomatis semua anggota A kan ada di B, berarti A-nya ada di dalam himpunan B. Contoh, ini A-nya 1, 2, 3. Di sini ininya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 1, 2, 3 itu ada di sini semua. Contohnya ini juga sama. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga. Untuk teoremanya, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, berarti A subset dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi dalam himpunan A terdapat himpunan kosong juga. Jika A subset dari B dan B subset dari C, otomatis A-nya subset dari C, karena di sini kan A-nya ada di B, terus B-nya ada di C, otomatis si A ini ada di C. Ini himpunan kosong, himpunan bagian dari A, dan A himpunan bagian dari A. Maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya dari himpunan A. A himpunan bagian dari B berbeda dengan A himpunan bagian ini dari B ini. Himpunan bagian dari B tetapi A-nya tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Contoh 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. A himpunan bagian dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A-nya itu sama dengan B. Misal di sini A 1, 2, 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian hingga A-nya himpunan bagian dari C dan C-nya himpunan bagian dari B, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Jawabannya di sini C harus mengandung semua elemen A. Elemen A-nya itu 1, 2, 3 dan sekurang-kurangnya satu elemen dari B. Jadi harus ada di B. Dengan demikian C itu 1, 2, 3, 4 atau C 1, 2, 3, 5. Karena kan 1, 2, 3-nya itu semua elemen yang ada di A. Terus harus sekurang-kurangnya satu elemen yang ada di B. Kita ambil satu elemen. 4 dan 5, berarti seperti ini. C tidak boleh memuat 4 dan 5 sekaligus karena C adalah proper subset dari B. Himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen dari A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, jadi apabila tidak sama, berarti A tidak sama dengan B. Notasinya seperti ini, berarti A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari A. Jadi anggotanya itu sama. Jika A 0, 1, B-nya X di mana X-nya min dari 1 sama dengan 0. Contohnya apabila X-nya di sini 0, berarti di sininya berapa?
0 hasilnya. Di sini 0, terus dalam kurung 0 dikurang 1, 0, terus 0 dikurang 1 kan negatif 1, dikalikan 0 hasilnya 0. Terus apabila di sini 1, dituliskan 1, terus ini 1 dikali 1 dikurang 1, 0, hasilnya 0. Maka A dan B sama. Sama seperti ini, jika A itu 3585 dan B 538, maka A dan B-nya sama. Walaupun di sini anggotanya ada 4, B-nya di sini ada 3. Nah, ini tetap sama karena di sini 5-nya kan ada 2 ya, sama-sama. Jadi kalau dihitung tetap anggotanya itu 3, 5, dan 8. Berarti A dan B-nya sama. Jika A itu adalah 3585 dan B-nya itu 3 dan 8, maka A tidak sama dengan B karena yang B di sini tidak mengandung angka 5 atau anggota 5-nya tidak ada di sini. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma sebagai berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B-nya sama dengan A. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A-nya sama dengan C. Himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal atau kedua himpunan tersebut sama. Jadi kardinal itu kan jumlah ya. Tadi sudah saya jelaskan, kardinal itu jumlah dari himpunan. Nah, di sini notasinya seperti ini. Berarti kardinal A sama dengan kardinal B. Misal, A-nya itu adalah 1, 3, 5, 7. B-nya A, B, C, D. Nah, di sini apabila balik lagi ke materi sebelumnya, ini berbeda dengan himpunan yang sama. Kalau himpunan yang sama itu anggotanya harus sama antara anggota A dan anggota B. Kalau mau angka semua, tapi dengan angka yang sama. Kalau huruf-huruf semua. Nah, untuk kardinal, mau angka atau di sininya angka, terus yang B-nya itu huruf, tidak jadi masalah. Yang penting jumlah anggotanya itu sama. Di sini kan jumlah anggota dari A-nya itu 4. Jumlah anggota dari himpunan B-nya 4. Berarti A dan B ini ekivalen. Karena sama-sama dengan 4. Himpunan saling lepas, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ini notasinya, kalau tadi saya jelaskan diagram Venn yang tadi yang pertama itu beririsan karena ada anggota yang sama. Anggota yang sama tersebut dituliskan di irisannya antara A dan B. Nah, kalau saling lepas berarti ini masing-masing antara A dan B-nya tidak ada anggota yang sama. Berarti dibuatkan diagram Venn-nya seperti ini. Contohnya di sini, jika X adalah X anggota P, X-nya kurang dari 8. Nah, kurang dari 8 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan B-nya itu adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Berarti kan di sini tidak ada anggota yang sama. Otomatis himpunan tersebut disebutnya himpunan yang saling lepas. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemen merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya PA seperti ini atau 2 pangkat A, di mana A-nya itu sama dengan M, maka PA itu sama dengan 2 pangkat M. Jika A-nya 1,2, maka PA-nya adalah himpunan kosong 1, 1, dan 1,2. Operasi terhadap himpunan, ada yang namanya irisan, yang tadi saya jelaskan, contoh yang pertama itu, ini irisan simbolnya seperti ini. X di mana X anggota A dan X-nya itu ada anggota B. Nah, di sini ada anggota yang sama. Nah, di sini anggota yang sama, selebihnya apabila yang tidak samanya ditulis di sebelah sini. Terus kalau yang ada semesta selain anggota A dan B,
dituliskannya di luar di sini. Itu untuk irisan gabungan. Nah, gabungan itu kita menggabungkan. Atau kalau irisan lebih jelasnya lagi, berarti kalau irisan itu ditanya irisan dari himpunan A dan B itu berapa. Nah, kita ambil yang ini, yang tengah saja. Karena kan kalau yang lain tidak beririsan. Ambil yang ini, yang diarsir. Ada berapa saja yang ada di sini itu. Contohnya anggotanya apa saja dituliskan. Itu hasil dari irisan. Untuk gabungan, nah di sini notasinya A gabungan B itu adalah X, di mana X anggota A atau X anggota B. Berarti semua anggota yang ada di A dan yang ada di anggota B itu namanya A gabungan B. Contohnya di sini A-nya itu 258, B-nya 752. Di sini ada yang sama 5. Nah, jadi kalau irisan kan yang di tengahnya saja. Kalau ini digabung semuanya, berarti A gabungan B itu adalah 2, 5, 7, 8, dan 22. Untuk komplement, notasinya seperti ini. X di mana X adalah anggota universal atau anggota himpunan semesta. X-nya bukan anggota dari A. Ini kan himpunan A nih. Nah, berarti yang anggota yang ada di sini itu namanya komplement. Jadi yang di luar himpunan A. Selisih di sini A dikurang B, X di mana X adalah anggota A dan X bukan anggota B. Nah, berarti yang anggota A-nya saja ini. Yang ini gimana? Yang ini enggak, karena ini kan adalah anggota A dan anggota B. Ya, jadi hanya anggota A-nya saja yang diarsir saja. Sama seperti apabila B dikurang A. Kalau B dikurang A berarti hanya B-nya saja. Gitu ya. Terus beda setangkup. Beda setangkup. Nah, ini beda setangkup, simbolnya seperti ini adalah A gabungan B dikurang A irisan B itu sama dengan A min B gabungan dari B min A. Jadi untuk beda setangkup ini kebalikan dari irisan. Kalau irisan yang tengahnya saja, kalau ini selain irisan. Itu namanya beda setangkup. Contohnya sudah ada. Terima kasih untuk materi minggu ini. Saya cukupkan sekian. Nanti untuk latihannya saya kirim di forum diskusi. Sekalian kita diskusi. Untuk lembar jawabannya nanti ditulis di kertas selembar dan dikirimkan langsung ke email saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.